Assalamualaikum, selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Seputar iNews Sulsel kembali hadir menyapa Anda. Kami telah menyiapkan beragam informasi untuk menemani kebersamaan kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi di antaranya. Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kota Parepare gelar unjuk rasa terhadap kepala lapas. Akan diselundupkan ke luar negeri, ratusan karung berisi karang merah senilai 2 miliar berhasil digagalkan. Rumah orang tua terduga pelaku pencabulan bocah di Jeneponto dibongkar warga setempat. Selain cuplikan tadi, kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, sejumlah pasangan mesum terjaring razia di sejumlah hotel kelas melati. Petugas mendapati 1 perempuan dan 2 pria dalam 1 kamar. 11 perempuan yang terjaring menjalani tes HIV/AIDS. Mereka yang terjaring hanya diberikan sanksi pemanggilan terhadap pihak keluarga. Dinas Sosial Kota Makassar mendatangi sejumlah hotel kelas melati menjaring pasangan mesum yang berada dalam 1 kamar tanpa ikatan pernikahan. Dalam razia ini, seorang wanita menolak ikut dengan petugas Dinsos. Aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Satpol PP Kota Makassar terpaksa memaksa pasangan ini untuk ikut bersama petugas setelah tidak bisa menunjukkan bukti akta pernikahan. 1 persatu kamar diperiksa petugas. Selain menjaring pasangan bukan suami istri, petugas juga mendapati 2 orang pemuda dan 1 wanita dalam 1 kamar. Bahkan lokasi razia pun menyasar penginapan yang menjadi langganan petugas ketika menggelar razia pasangan mesum. 3 lokasi penginapan ini untuk yang kesekian kalinya menjadi sasaran petugas Dinsos dan selalu mendapati pasangan mesum dalam 1 kamar memadu kasih. Razia pasangan mesum ini sebagai rangkaian penertiban malam tahun baru Islam yang jatuh pada 30 Juli 2022 kemarin. Dalam operasi penertiban ini, petugas menjaring 11 wanita dan 10 pria. Mereka langsung digelandang ke kantor Dinas Sosial Kota Makassar untuk diasesmen. 11 perempuan yang terjaring juga menjalani tes HIV/AIDS. Selain itu, petugas juga memberikan sanksi pemanggilan pihak keluarga pasangan yang terjaring agar tidak mengulangi aksi mesumnya lagi. Itu tadi yang terjaring 1 perempuan 2 lelaki dalam 1 kamar itu apakah lewat sosial media? Bisa jadi, tetapi kalau dari hasil asesmen nanti ke depan itu akan kita melihat apakah dia pekerja atau tidak seperti itu. Dari hasil tes HIV/AIDS, belasan perempuan yang dites hasilnya negatif, sementara seorang wanita yang kedapatan 1 kamar bersama 2 orang pria akan dibawa ke panti rehabilitas Matiro Deceng untuk diberikan pembinaan dan pelatihan. Wanita ini diduga masuk dalam jasa penyedia prostitusi online. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kota Parepare menggelar demo terhadap kepala lapas. Videonya viral di media sosial. Aksi ini dipicu karena dugaan pungutan biaya yang dilakukan oleh kepala lapas terhadap warga binaan. Inilah video amatir yang memperlihatkan sekumpulan warga binaan di Lapas Parepare yang mendemo kepala lapas. Video berdurasi 1 menit 30 detik ini memperlihatkan warga binaan yang protes kepada petugas lapas terkait sistem kerja lapas yang diduga mengambil pungutan biaya kepada para warga binaan. Pihak Lapas Parepare yang dikonfirmasi terkait kejadian ini membenarkan adanya aksi yang dilakukan warga binaannya, namun terkait pemungutan uang belum diketahui kebenarannya. Aksi demo ini dipicu karena seorang warga binaan yang hendak keluar lapas untuk menyeguk anaknya, namun tidak diizinkan karena tidak melengkapi prosedur. Kalau terkait dalam video ini kan ada yang sempat protes masalah pungli, Pak. Ya. Ada yang protes masalah pungli itu gimana ceritanya, Pak? Mengenai pungli, kalau di lapas ini saya rasa di mana lapas rutan itu sudah jelas bahwa pungli itu tidak boleh, ya, tidak boleh, dan itu ada sanksi kalau misalnya bisa dibuktikan seperti. Sementara Kalapas Parepare yang hendak dikonfirmasi tidak berada di lokasi karena sedang di luar kota Parepare dan pihak lapas belum melakukan tindak lanjut atas video yang beredar ini.
Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Ratusan karung berisi karang merah senilai 2 miliar rupiah disita Pangkalan Utama Laut Lantamalna Makassar. Barang bukti berupa karang merah diamankan di Pelabuhan Paotere yang rencananya akan dikirim ke luar negeri dan dijadikan sebagai bahan kecantikan serta perhiasan dan obat-obatan medis. Inilah karang merah diamankan oleh pihak Lantamalna Makassar. Barang bukti sebanyak 324 koli berhasil diungkap oleh Lantamalna Makassar di Pelabuhan Paotere Kota Makassar. Rencananya barang bukti ini akan dikirim ke luar negeri dengan kerugian negara ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Penangkapan ini berhasil dilakukan setelah didapatkan informasi dugaan adanya upaya penyelundupan terumbu karang. Setelah dikembangkan, pihak dari Lantamal 6 berhasil mengamankan kapal motor sabuk 66 Nusantara yang diduga memuat 324 karung terumbu karang keras merah siap ekspor. Kalau ada yang butuh untuk dari keterangan pihak Lantamal Makassar menjelaskan terumbu karang merah atau dengan nama latinnya Tubipora musica yang biasa dikenal masyarakat dengan sebutan marzan merupakan bahan kecantikan di pasar lokal dengan harga terumbu karang merah mencapai ratusan juta rupiah untuk ukuran sebesar batu cincin. Karang merah juga ini dijadikan sebagai perhiasan cincin, liontin anting, tasbih, dan ada juga yang dijadikan sebagai obat-obatan. Hingga kini pihak Lantamal Makassar masih melakukan proses pemeriksaan dan nantinya akan diteruskan kepada pihak berwenang. Sejauh ini pihaknya belum bisa memastikan terkait siapa pemilik atau pengepul dari terumbu karang ini. Akibat perbuatan pelaku dijerat Undang-Undang tentang Tata Cara Rehabilitasi Terumbu Karang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dari Makassar, Andi Dery Sungguh, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah orang tua terduga pelaku pencabulan bocah berusia 7 tahun di Kabupaten Jeneponto akhirnya dibongkar warga setempat. Aksi ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, yakni keluarga pelaku dan korban. Satu unit rumah di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Jeneponto dibongkar warga desa setempat. Rumah yang dibongkar ini merupakan rumah orang tua terduga pelaku pencabulan berinisial A, umur 15 tahun, seorang pelajar SMP terhadap korban bocah berinisial M, umur 7 tahun, pelajar sekolah dasar. Terduga pelaku dan korban merupakan tetangga dan masih ada hubungan kekeluargaan. Kapolsek Tamalatea AKP M. Nasir mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman atas dugaan kasus pencabulan ini. Kenapa sehingga rumah terduga pelaku dibongkar dengan pemiliknya? Jadi sudah ada kesepakatan baik dari pihak korban maupun pihak terduga pelaku, dan ada hubungan keluarga. Begitu jelas ada ini rumah korban di depan, rumah dibongkar ini rumah pelaku, dan ada hubungan keluarga. Intinya rumah ini dibongkar tanpa ada paksaan atau kekerasan apa. Ini sudah ada kesepakatan kedua belah pihak. Pembongkaran rumah dilakukan warga desa setempat atas persetujuan kedua belah pihak, yakni kedua keluarga pelaku pencabulan dan juga keluarga korban. Hingga kini polisi belum bisa membenarkan dan menyimpulkan dugaan kasus pencabulan ini lantaran korban masih menjalani penanganan medis di Rumah Sakit Lanto Deng Pasewang Jeneponto, sedangkan terduga pelaku berinisial A, 15 tahun, kini sedang diamankan di Mapolres Jeneponto guna menghindari kemarahan warga. Dari Jeneponto, Sulaimanai, iNews melaporkan. Ya pemirsa, setelah sempat menempuh perjalanan selama 10 jam dari Bandara Udara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, ratusan jemaah haji asal Makassar, Sopeng, dan Parepare akhirnya tiba di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Ada yang menarik dari jemaah haji, utamanya dari kalangan wanita yang terlihat mengenakan pakaian indah beserta dengan perhiasan emas. Sebanyak 393 jamaah haji yang tergabung dalam kloter 1 Debarkasi Makassar akhirnya tiba di tanah air meski sempat terlambat setelah mengalami delay penerbangan selama 1 jam. Para jamaah haji ini berasal dari Makassar, Sopeng, dan kota Parepare. Mereka yang tiba di landasan udara Hasanuddin Makassar ini langsung turun dari pesawat.
Namun ada yang menarik di tengah prosesi kedatangan jamaah haji ini. Sejumlah jamaah haji dari kalangan wanita ini memilih untuk berdandan secantik mungkin saat tiba di tanah air. Bahkan di antara para wanita ini juga mengenakan perhiasan yang berkilau. Seperti salah seorang jamaah haji wanita asal Makassar, Mastang binti Kasara, umur 47 tahun yang terlihat turun dari pesawat Garuda Indonesia, langsung berdandan ala ratu. Tak hanya itu, sejumlah perhiasan emas terpasang di lengannya. Mastang juga mengungkapkan sejumlah perhiasan emas yang dikenakan ini dibeli saat berada di Arab Saudi. Meski demikian, ada beberapa perhiasan yang memang dia bawa sebelumnya sesaat berangkat haji. Gimana perjalanan hajinya, Bu Haji? Alhamdulillah, baik-baik. Setelah tiba di tanah air, gimana rasanya? Rasanya lebih syukur lagi, alhamdulillah bisa ketemu dengan keluarga. Bersyukur ya. Anda tolong, semuanya baik-baik saja. Jemaah haji dari mana, Bu Haji? Makassar. Dari Makassar. Ya. Selanjutnya jamaah haji yang tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ini kemudian dibawa ke asrama Haji Sudiang Makassar untuk menjalani proses pemeriksaan tes antigen sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing. Namun jika dalam tes ini ditemukan hasil positif dari antigen, akan kembali dites menggunakan PCR. Dari Makassar, Wahyu Ruslain iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri pelaku penipuan dengan modus pencarian kerja di sebuah perusahaan melalui media sosial berhasil diringkus di Kabupaten Sidrap. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Satuan Resmo Polda Sulsel menangkap pasangan suami istri pelaku penipuan dengan modus pencarian kerja di sebuah perusahaan melalui media sosial di Kabupaten Sidrap. Pelaku diketahui menipu ratusan orang calon pelamar kerja dengan meminta biaya pendaftaran. Pasangan suami istri bernama Arwanda, 31 tahun, dan Jusriani, 30 tahun, ditangkap oleh tim Satuan Resmo Polda Sulsel di Kabupaten Sidrap. Keduanya diamankan diketahui merupakan buronan dari Polda Metro Jaya lantaran diketahui melakukan aksi penipuan pencarian kerja melalui media sosial. Berdasarkan keterangan dari pihak Resmo Polda Sulsel hari Kamis kemarin, pelaku membuat sebuah perusahaan fiktif kemudian menyebar lowongan kerja palsu yang disebarkan di sejumlah media sosial. Pada umumnya korban penipuan ini merupakan warga di ibu kota Jakarta karena perusahaan fiktif yang dibuat pelaku berdomisili di Jakarta. Kemudian para calon korban ini diminta uang sebesar jutaan rupiah oleh pelaku dengan iming-iming akan diloloskan kerja di perusahaan ini. Sementara itu, peran dari kedua orang ini diketahui berbeda-beda. Sang suami bertugas sebagai eksekutor, sedangkan istrinya menjadi operator yang menerima telepon dari calon korban dan menerima uang dari para korban. Menurut Kasat Resmo Polda Sulsel, Kompol Dharma Negara menuturkan, karena ulahnya para pelaku diketahui memperoleh keuntungan hingga ratusan juta rupiah dari ratusan korban yang berhasil dikelabuhinya. Kompol Dharma Negara Kasat Resmo Polda Sulsel mengatakan, selain membekuk pelaku, polisi juga turut menyita beberapa barang elektronik yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya. Yang dilakukan oleh pelaku ini yaitu melakukan atau membuat
website serta undangan untuk merekrut pegawai-pegawai atau karyawan di dalam suatu perusahaan. Dari hasil penyelidikan bahwasanya korban-korban ini beberapanya telah melakukan pengiriman untuk tanda jadi sebagai atau untuk menjadi pegawai dalam perusahaan tersebut. Namun setelah mengirimkan dana tersebut, pegawai atau korban ini tidak kunjung dilakukan pemanggilan. Akhirnya di sini korban merasa ditipu. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku diserahkan pihak Polda Metro Jaya guna dilakukan penyidikan. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Belasan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis berhasil terjaring petugas gabungan. Petugas sempat mendapat perlawanan dari pihak orang tua yang menolak anaknya dibawa oleh petugas. Razia anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilakukan petugas gabungan dengan menyasar sejumlah ruas jalan di Kota Makassar. Dalam razia yang melibatkan petugas gabungan SKPD seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Satpol PP ini, petugas sempat mendapat perlawanan dari pihak orang tua yang menolak anaknya untuk dibawa. Setelah dilakukan upaya persuasif, mereka pun selanjutnya dibawa ke Rumah Perlindungan dan Trauma Center Dinas Sosial Kota Makassar. Dalam razia yang digelar sejumlah ruas jalan Kota Makassar ini, petugas gabungan berhasil menjaring belasan anak jalanan, gelandangan, dan juga pengemis. Mereka selanjutnya akan menjalani asesmen dan juga diberikan pendampingan serta edukasi di Rumah Perlindungan dan Trauma Center selama 3 hari ke depan. Diharapkan setelah keluar dari Rumah Perlindungan dan Trauma Center ini, mereka tidak lagi turun ke jalanan lantaran sudah mempunyai keterampilan. Begitupun untuk anak jalanan, pemerintah memiliki program khusus di pendidikan di mana semuanya harus sekolah. Razia Anjal dan Gepeng ini akan terus digelar. Pemerintah Kota Makassar menargetkan Makassar bebas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis atau Zero Anjal. Sebenarnya kegiatan ini sudah masif dilakukan oleh gabungan dinas ya, dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Satpol, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Dan ini juga seiring dengan program pemerintah, khususnya di pendidikan semua harus sekolah. Jadi kita berharap tidak ada lagi anak jalanan ya, Anjal Gepeng itu harus diminimalisir. Bahkan kita mau zero Anjal Gepeng di Kota Makassar. Dari Makassar, Andi Dery Sungguh, iNews melaporkan. Sedikitnya 88 gram narkoba jenis sabu yang akan diselundupkan masuk ke dalam lapas kelas 2B Kabupaten Takalar. Narkoba tersebut diselundupkan melalui kaleng cat 5 kg dan dimasukkan ke dalam lapas untuk seorang napi binaan lapas. Barang bukti yang Bapak-Bapak lihat ini adalah Ramli 43 tahun, seorang napi binaan lapas kelas 2B Takalar ini langsung digiring petugas di Mapolres Takalar. Ramli yang kini masih berstatus sebagai tahanan di lapas Takalar terpaksa diciduk polisi setelah mencoba menyelundupkan sabu melalui 2 orang kurir ke dalam lapas. Modus pelaku dengan menyembunyikan paket sabu ke dalam kaleng cat 5 kg. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan narkoba jenis sabu sebanyak 88 gram. Narkoba jenis sabu tersebut pun langsung dimusnahkan menggunakan mesin blender. Penyelundupan narkoba jenis sabu di dalam kaleng cat ini diketahui petugas lapas saat 2 orang kurir yang mengantar cat tiba-tiba kabur saat ditanya oleh petugas lapas. Barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 131 gram 23 dengan beberapa jumlah pengungkapan kasus dari bulan Januari sampai bulan Juli. Tadi ada tersangka 1 orang itu gimana, Pak? Untuk 1 orang itu dari temuan di lapas, untuk pengungkapan yang dilaksanakan dari lapas ya, pelaksanaannya di sini. Sebelumnya petugas lapas kelas 2B Takalar mengamankan paket narkoba jenis sabu dari dalam cat 5 kg saat diantar oleh 2 orang yang diduga sebagai kurir pada 28 Juni 2022 lalu.
untuk diserahkan kepada Ramli, seorang napi binaan lapas. Namun petugas curiga dengan gerak-gerik 2 orang kurir yang langsung kabur menggunakan sepeda motor. Setelah dibuka, di dalam cat tersebut ternyata berisi narkoba jenis sabu. Dari Kabupaten Takalar, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, penyakit mulut dan kuku kini mulai menyebar di 3 kecamatan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Tercatat telah ada 29 hewan ternak yang terjangkit penyakit tersebut dalam 2 pekan terakhir. Penyakit mulut dan kuku yang masuk ke Kota Palopo dalam 2 pekan terakhir dengan cepat menyebar di 3 kecamatan. Tercatat sudah ada 29 hewan ternak yang terinfeksi. Ketiga kecamatan yang terjangkit PMK masing-masing Kecamatan Wara Selatan 21 kasus, Kecamatan Sendana 2 kasus, dan Kecamatan Wara Timur 2 kasus. Untuk mencegah penyakit kian meluas, Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo meminta kepada pemilik ternak untuk aktif melakukan disinfeksi kandang. Pihaknya juga minta kepada para pelaku usaha untuk melakukan lockdown sementara dengan menghentikan seluruh proses pendistribusian hewan ternak masuk dan keluar Kota Palopo. Penyakit PMK ini menular ke hewan kuku belah, terutama sapi, kerbau, kambing, dan babi. Gejala yang paling khas yang terlihat di sapi dan kerbau itu adalah seperti sariawan atau lesi-lesi di mulut dan lidah. Dan kalau sudah parah biasanya kukunya copot. Kukunya terlepas akibat lesi yang sangat parah. Untuk mengurangi kerugian, Bidang Kesehatan Hewan Kota Palopo langsung melakukan proses pemotongan bagi sapi, kerbau, dan kambing yang memiliki ciri-ciri wabah PMK. Proses penyembelihan dilakukan bersyarat dengan didampingi dokter hewan sehingga daging yang dihasilkan layak konsumsi. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Perkumpulan Penggemar Ayam Indonesia atau PPAI Sulawesi Selatan kembali menggelar kejuaraan nasional kontes ayam laga. Kontes ini digelar untuk melestarikan budaya tanpa judi dan mendukung pengembangan pariwisata Kota Makassar. Perkumpulan Penggemar Ayam Indonesia atau PPAI Sulawesi Selatan kembali menggelar kontes ayam laga bertajuk National Prestigious Championship Towards Makassar and the World City untuk ketiga kalinya. Kejuaraan yang digelar di Pantai Wisata Karena Makassar ini diikuti puluhan penggemar ayam laga dari berbagai farm yang berasal dari sejumlah kabupaten kota di Sulsel dan sejumlah provinsi di tanah air. Kejuaraan nasional ini dibuka secara resmi oleh Kadis Pariwisata Kota Makassar yang diwakili oleh Sekretaris Dinas. Pembukaan Kejurnas diawali dengan menghadirkan tari padupa guna mengangkat budaya Bugis Makassar menyambut para tamu. Yang terakhir, selaku ketua panitia, saya berharap kita sama-sama menyadari substansi keberadaan kita di tempat ini tanpa ada batasan warna, tanpa ada batasan paham. Kita adalah saudara, kawan sehobi. Yang namanya saudara layak untuk saling merangkul apapun hasil akhirnya. Selamat bertanding kawan-kawan. Insyaallah semua akan berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya sudah pada tahu kalau PPAI selalu membuat kontes baik regional dan nasional tanpa kami di sini tidak berjudi. Jadi tolong teman-teman semuanya yang ada di sini jaga kami jaga kalian. Kita sama-sama saling menjaga. Kita sama-sama saling melestarikan budaya tanpa judi. Yang saya tak lupa teman-teman penghobi kontes ayam Nusantara yang biar mana kita ketahui bahwa ajang-ajang ini tentunya sangat berarti bagi penghobi karena Kejuaraan nasional ini dibagi dalam 3 kelas yang disesuaikan dengan klasifikasi timbangan. Pemenang dalam turnamen nasional kontes ayam laga yang mempertemukan para penggiat dan penggemar ayam jago ini memperebutkan hadiah trofi dan pembinaan. Dari Makassar, Lutfi, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel untuk edisi hari ini. Tetaplah bersama kami dan nanti program menarik lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal pamit undur diri, sampai jumpa. Jaga selalu kesehatan Anda dengan tetap mengenakan masker. Salamat kita pada salamat. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.